Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan saya di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pertemuan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang materi bab pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis di bab pertama ini akan dijelaskan oleh video dan konten yang akan tayang setelah ini, baik itu pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan pengertian tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, kita lihat konten video tentang masalah tema pada kali ini. Assalamualaikum semua. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kalian sudah tahu belum Pak Daniel akan menjelaskan apa dalam video ini? Wah, pastinya udah kan, karena keterangannya ada di judul. Oke, yang akan kita bahas adalah tentang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya adalah, Al-Quran itu apa sih? Kok harus dijadikan pedoman hidup? Apalagi hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu? Coba stop dulu videonya. Tulis di komentar apa yang kamu tahu tentang Al-Quran dan hadis. Udah ditulis? Belum? Oke, Pak Daniel kasih waktu 5 detik lagi untuk nulis. Ayo, ditulis dulu apa itu Al-Quran, apa itu hadis yang kamu tahu. Mantap, selamat untuk yang betul. Dan selamat juga untuk yang belum betul. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Lalu kenapa Al-Quran dan hadis itu harus dijadikan pedoman hidup? Oke. Pertama, apa itu Al-Quran? Kalau secara bahasa atau dilihat dari asal katanya, Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan membacanya bernilai ibadah. Kita ulang bersama ya. Secara bahasa, Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan membacanya bernilai ibadah. Nah, itu dia pengertian Al-Quran. Kemudian kita sudah tahu apa itu Sekarang kita coba belajar apa itu hadis. Kayaknya belum banyak yang tahu ya apa itu hadis. Oke. Nah, hadis itu secara bahasa berarti baru, peristiwa, atau cerita. Hadis adalah baru, peristiwa, atau cerita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis itu sumbernya dari Nabi Muhammad, baik itu perkataannya, perbuatannya, dan juga ketetapan Nabi Muhammad. Oke, mantap. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Nah, sebenarnya alasannya ada banyak sekali. Tapi di video ini Pak Daniel akan menjelaskan 3 saja. 1. Karena Al-Quran sumbernya dari perkataan Allah.
sehingga kebenaran isinya itu sangat pasti dan terpercaya. Yang kedua, karena Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Yang ketiga, hadis itu kok harus dijadikan pedoman hidup juga? Jawabannya, karena hadis itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang sangat sempurna untuk dijadikan sebagai contoh atau teladan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Baik anak-anak, bagaimana dengan penjelasan di konten video tersebut tentang masalah Al-Quran, hadis, dan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Sudah bisa dimengerti semua? Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.